Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Capricorn, di sini kita akan menguak tuntas misteri pasanganmu di masa depan. Nah, akan seperti apakah jodoh kamu? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah orang baru atau orang dari masa lalu? Dan bertemunya di mana ya? Kita akan menguak tuntas. Tapi sebelumnya kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general ya. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah baiklah, untuk para sahabat Capricorn ya, kita akan lihat ciri-ciri pasanganmu di masa depan. Ciri-ciri pasangan Capricorn di masa depan. Ciri-ciri pasangan Capricorn di masa depan. Oke, di sini kita akan menarik 3 buah kartu ya. Untuk kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke. Nah, di sini ada 3 buah kartu. Kita akan lihat untuk para sahabat Capricorn ya. Seperti apakah pasanganmu di masa depan. Untuk kartu pertama, kita lihat di sini ada Ace of Wands. Wow, jadi seseorang ini jika kita lihat dari segi usia ini bisa saja seseorang yang usianya sama dengan kamu atau mungkin jauh lebih muda dari kamu ya. Dan untuk warna kulit juga cenderung agak gelap. Lalu di sini jelas-jelas orang ini adalah orang baru ya, bukan orang dari masa lalu kamu, bukan mantan yang balikan sama kamu, dan bukan orang yang pernah kamu kenal sebelumnya dan pernah dekat ya, tapi benar-benar orang yang baru kamu kenal ya. Dan di sini juga ada kemungkinan besar ya ketika kamu bertemu dengan dia, kalian juga bertemunya di satu lingkungan pekerjaan ya. Jadi untuk sesuatu yang berkembang dalam hidup kamu, bisa saja itu aktivitas yang kamu lakukan. Nah, bisa mungkin hobi kamu yang sedang kamu kembangkan. Nah, di dalam komunitas hobi kamu, nah mungkin si dia juga satu hobi dengan kamu, dan atau mungkin sebagian besar ini bisa juga seseorang yang bertemu dengan kamu di tempat kamu berbisnis atau menjalankan usaha kamu juga bisa ya. Jadi mungkin ini rekan kerja atau partner bisnis atau orang yang mungkin bukan satu kantor dengan kamu tapi ya berhubungan dengan kamu karena pekerjaannya. Bisa juga bukan harus partner bisnis, tapi bisa saja orang ini berurusan dengan kamu terkait dengan bisnis yang kamu lakukan ya. Dan jika kamu yang menonton video ini masih kuliah, nah di sini ada kemungkinan ini adalah teman satu kampus kamu ya. Jadi di mana kamu beraktivitas dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kamu, disitulah orang ini ada ya. Bukan orang yang mungkin dikenalkan atau seperti apa ya, tapi memang karena adanya hubungan antara kamu dengan dia terkait dengan aktivitas yang kamu lakukan. Dan seseorang ini juga seseorang yang penuh semangat ya, penuh semangat dan penuh dengan sifat yang aktif dan selalu punya tujuan untuk hidupnya ya. Jadi dia banyak punya rencana-rencana ke depan, rencana-rencana yang akan dia lakukan untuk kehidupan dia di masa depan nanti. Jadi orang ini juga orang yang aktif dan punya banyak tujuan hidup yang ingin dicapai. Juga seseorang yang punya sisi bisa dikatakan berapi-api ya. Jadi semangatnya tinggi, dan untuk mengerjakan sesuatu tuh ya dia tidak seperti main-main ya, tapi dengan penuh semangat dan berjuang semampunya ya. Jadi orang ini orang yang ya bisa dikatakan seseorang yang pemberani juga. Dan
jika kita lihat dari segi keuangan. Nah, di sini orang ini bisa dikatakan ya bukan orang yang berkelimpahan secara materi ya, tapi kembali lagi karena ini masih awal ya, karena banyak hal yang ingin dia wujudkan, jadi tidak menutup kemungkinan kedepannya mungkin juga dia akan meraih banyak sukses ya, karena ini masih awal dan masih banyak hal yang sedang dia perjuangkan saat ini ya, saat bertemu dengan kamu. Nah, ini adalah kartu pertama yang menceritakan karakter dan ciri-ciri pasanganmu di masa depan ya. Dan kita lihat kartu kedua ya untuk para sahabat Capricorn. Seperti apakah orangnya? Di sini yang menjadi karakternya adalah kesabaran. Jadi orang ini adalah seseorang yang bisa dikatakan sangat-sangat sabar ya. Nah, sabar bukan berarti orang ini bisa untuk ditindas, bisa untuk dipermainkan ya. Tapi di sini di sisi lain dari dirinya, orang ini sabar dalam menghadapi hal apapun ya. Jadi dia tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan hal yang keras ya. Jadi untuk sesuatu hal yang mungkin keadaannya juga cukup membuat dia marah. Nah, dia sanggup untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin ya. Jadi orang ini juga orang yang sebenarnya punya semangat yang sangat besar ya, ulet ya, bisa dikatakan ulet atau gigih dalam memperjuangkan sesuatu hal ya. Dan mungkin juga ini bisa dikatakan seperti pantang menyerah ya. Jadi ketika dia sudah menginginkan sesuatu hal ya, dia akan berusaha semampu dia walaupun mungkin harus bersusah payah. Nah, di sini dia akan bisa dan sanggup untuk melakukan itu ya, walaupun mungkin agak susah dan sangat-sangat sulit, tapi di sini dia akan bisa dan membuktikan kalau dirinya ya sanggup. Dan orang ini juga seseorang yang bisa dikatakan sangat jujur ya, memegang teguh kejujurannya. Jadi orang ini juga bukan seseorang yang suka berbohong, tapi dia menyukai kejujuran. Bukan hanya dirinya yang jujur, tapi dia juga menyukai orang-orang yang bersikap jujur ya. Dan di sini orang ini juga punya sifat terus terang ya. Jadi mungkin ketika berbicara pun ya apa yang dia rasakan itulah yang dia sampaikan ya. Mungkin terkadang kedengarannya kurang menyenangkan, tapi apapun itu yang dia ungkapkan adalah sebuah kejujuran ya. Nah, di sini seseorang ini juga seseorang yang bisa dikatakan aktif dan penuh kreativitas ya, berkreativitas. Jadi dia mampu menciptakan, mewujudkan segala sesuatu hal dengan caranya tersendiri ya. Jadi orang ini juga penuh kreatif dan penuh semangat tinggi, berdaya juang tinggi, ulet, gigih, tangguh ya, dan juga sabar pastinya ya, juga jujur. Nah, ini jika kita kaitkan dari segi keuangan, bisa dikatakan ini sudah menengah ya, walaupun mungkin belum berkelimpahan. Nah, di sini juga tidak bisa dikatakan kurang ya, tapi ya cukuplah menengah ya. Dan untuk bertemunya ini bisa saja seorang yang baru ya, atau mungkin saat ini kamu sudah mengenal orang ini ya, tapi terlepas dari seperti apa hubungan kamu dengan dia, mungkin saja kalian saat ini hanya berteman biasa. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin ya semakin dekat dan dia menjadi jodoh kamu ya. Nah, orang ini juga ada di sekitaran kamu ya, ada di lingkungan kamu, di mana ada hal-hal yang kalian lakukan bersama juga, atau juga ini adalah seseorang yang saat ini sedang berada jauh dari kamu ya. Bisa juga kalian punya hubungan tapi seperti terpisah oleh jarak ya. Dan sebagian besar tidak terpisah jarak, tapi mungkin jarang berinteraksi setiap hari ya, walaupun ada hubungan mungkin yang terkait dengan pekerjaan, tapi tidak seintens yang pertama ya, di mana tiap hari kalian ada interaksi satu sama lainnya. Nah, seperti apapun itu, yang jelas ini adalah salah satu karakter atau ciri dari pasangan kamu di masa depan nanti ya. Mungkin ke depannya kalian akan menjadi dekat dan kita tidak tahu juga ya. Dan untuk kartu ketiga kita lihat untuk para sahabat Capricorn, karakter dari
jodoh kamu. Di sini ada kartu Eight of Wands. Wow, jadi orang ini juga seseorang yang bersemangat dan berapi-api dalam mewujudkan keinginannya ya. Jadi dalam hidup dia ya meraih sukses atau memiliki tujuan itu bukan hanya satu ya. Jadi banyak hal yang ingin dia lakukan, dan ini bisa juga dalam waktu yang berbarengan ya. Jadi dia bukan harus menunggu sesuatu sudah tercapai baru melakukan yang lain ya. Tapi ketika dia berpikir untuk melakukan sesuatu hal, dia akan segera melakukannya ya, walaupun belum tahu hasilnya akan seperti apa. Dia lakukan terlebih dahulu, dan ketika muncul lagi ide untuk tujuan berikutnya atau hal-hal goal yang ingin dia raih, di situ dia juga akan memulainya lagi ya. Jadi bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, seseorang ini jika kita lihat dari warna kulit ini juga cenderung berwarna kulit gelap ya. Dan dari segi keuangan ini bisa juga bisa dikatakan belum berkelimpahan, tapi ya menengah ya, dan kedepannya bisa saja berkelimpahan karena orang ini juga seseorang yang punya daya juang besar, punya semangat yang sangat tinggi untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan, dan banyak tujuan yang ingin dia raih ya. Jadi mungkin saat ini ketika kamu mengenal dia ya, dia sedang berproses dalam mewujudkan kesuksesannya ya, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin saja semua hal yang dia lakukan atau beberapa hal akan dia dapatkan suksesnya atau hasilnya ya. Nah, jadi orang ini juga seorang yang aktif ya, dan bergerak cepat ya, penuh semangat, dan ini juga orang yang pintar dalam merencanakan sesuatu hal, terutama untuk yang berhubungan dengan masa depan ya, masa depan hidupnya dia ya, tentang hal-hal yang jauh ke depan yang mungkin orang lain tidak terpikirkan. Nah, dia akan bisa untuk membayangkan, merencanakan, dan mewujudkannya ya, walaupun mungkin hasilnya bukan saat ini, tapi di sini dia akan segera mungkin untuk memulai ya. Dan kemungkinan besar seseorang ini kamu kenal ya karena adanya komunikasi di antara kalian ya. Ini bisa berhubungan dengan hal yang terjadi dari mungkin salah satu tujuan dia yang ada hubungannya dengan kamu. Dan kemungkinan besar kalian juga bertemunya di sebuah perjalanannya. Ada yang mungkin saat berpergian bertemu dengan orang ini, atau mungkin ia melakukan sebuah kegiatan di mana kamu berada di perjalanan, kamu bertemu dengan seseorang ini ya. Dan bisa juga ini berkaitan dengan pekerjaan juga bisa ya. Walaupun mungkin ada sebagian besar yang ya hanya bertemu lewat komunikasi ya, mungkin seperti jarang bertemu secara langsung ya. Ada sebagian besar Capricorn mungkin kamu berhubungan dengan orang ini ya lewat telepon, lewat medsos mungkin ya. Dan tidak menutup kemungkinannya ke depannya kalian mungkin akan menjadi dekat, dan ini adalah salah satu jodoh kamu ya. Walau mungkin saat ini belum, tapi ada yang bisa saja ke depannya ya, karena kita melihat di sini pasanganmu di masa depan ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin sebagian besar sahabat Capricorn ada yang sudah mengenal dan sudah berhubungan dengan seseorang ini, tapi mungkin kamu juga belum dekat, atau kamu belum tahu siapa dia ya. Dan sebagian besar mungkin kamu sudah menyadari juga ya kalau seseorang ini ya punya kedekatan dengan kamu, punya seperti salah satu seperti ketertarikan dengan kamu, atau kamu juga tertarik dengan dia ya. Bisa jadi juga orang itulah yang ada di karakter ini ya. Nah, jadi siapapun orang yang akan hadir menjadi jodoh kamu di masa depan nanti, semoga ini adalah seseorang yang terbaik yang dipertemukan semesta kepada kamu para sahabat Capricorn ya. Jadi bisa saja salah satu dari ketiga karakter ini, atau mungkin dua di antara ketiganya, dan tidak menutup kemungkinan ketiga-tiga karakter ini ada di dalam wujud satu orang yang akan menjadi jodoh kamu di masa depan nanti. Oke, para sahabat Capricorn, tetap semangat dan lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan.
Terima kasih pastinya untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.